Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibi salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibi salamun alaik. Telah terbit bulan purnama, cahayanya menyinari kami. Telah terbit bulan purnama, cahayanya menyinari kami. Kau contoh akhlak terpuji, wajahmu penyejuk hati. Kau contoh akhlak terpuji, wajahmu penyejuk hati. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibi salamun alaik. Kau bagaikan matahari, cahaya menerangi bumi. Kau bagaikan matahari, cahaya Sebentar sambutan kepada Ketua Panitia, mohon kehadirannya segera. Muhammad ala al-wara
واجمع من الشر ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل لقد تعوض يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح بها خير كل مخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالحبيب أعشق يا رب صل على محمد يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه وإحسانه وعلى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فوائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة المحبوب فانتشرت آجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وابدي اسم ربيع طيب الهلال صفاء وادخلنا إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم Sambil rekam saja, nggak apa-apa. Ambil masuk ke YouTube. Iya. Ya sambil masuk. يا رب ما كوابي محمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا
جئت ببابنا فلعلنا ترضى بنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغلب بها اللسان عما تضمن صلى الله عليه وسلم الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد
الجلال بك الذي كان سعد وبجاه يا إلهي جل وبلغ كل مصال وبجاه يا إلهي جل وبلغ كل مصال ويرشد ربي بلغنا في جواري Untuk selanjutnya kepada Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asy-Syekhar untuk memberikan tausiah, kita dengarkan pasal telinga manfaat buat kita. Tafadhol. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkah nikmat hidayah dan petunjuknya. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama membasahi lidah kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para guru, para asatidz, orang-orang tua kami, dan juga tentunya aparatur pemerintah baik sipil, polisian dan militer. Alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Kita doakan biar mereka semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya segenap panitia yang telah berusaha semaksimal mungkin sehingga terlaksana acara di malam hari ini. Semoga waktu, tenaga, materi yang mereka keluarkan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita berkumpul selain tujuannya bersilaturahim, juga ingin bersama-sama mengenal lebih jauh dan ingin mengetahui apa kewajiban kita terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena memang kalau berbicara tentang Rasulullah SAW itu tidak akan pernah habis. Baik lewat acara maulid, lewat acara taklim, atau mungkin tabligh akbar, seminar, simposium dan sebagainya. Berbagai macam usaha untuk mengenal Rasulullah SAW tidak akan bisa terungkap dengan sempurna. Karena orang-orang bilang, dikatakan wa ala tafannuni wasifi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Seandainya orang-orang itu dan sudah berjalan ahli-ahli syair itu berusaha memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang mereka punya, dengan bahasa yang mereka miliki, wa yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Zaman telah berlalu, zaman hilang, tapi sifat Nabi Muhammad belum bisa terungkap secara sempurna. Itulah Rasulullah SAW. Kenapa? Wa nasaru wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. 4 Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah di ayat ini.
4 kewajiban kita kepada Rasul. Kalau kita lakukan 4 ini, ulaika humul muflihun. Kita akan dapat keberuntungan dunia wal akhirah. Karena maaf, di luar sana ada orang Islam hanya ngambil 2. Cukup 2 akan beruntung. Tidak. Kata Allah nggak cukup 2, harus 4 supaya kita bisa beruntung dunia wal akhirah. Makanya di sini malam ini kita berikan judul apa kewajiban kita terhadap Rasul. Maka di sini ada 4 kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW. Ini seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, bukan hadis. Nanti kalau hadis ada yang nanya, sahih nggak sah? Ada jadi kitab apa? Sahih apa tidak? Mas, kelamaan namanya. Kalau sudah ayat sudah nggak perlu lagi nanya apa? Sahih tidak sahih. Kalau nanya ayat sahih berarti harus diperbaharui imannya. Jadi ini langsung Allah yang berfirman, kalian ada 4 kewajiban terhadap Rasulullah. Karena maaf, di luar sana ada yang mengambil 2 saja. Kalau 2 ini kurang, harus 4. Apa itu? Kata Allah, falladzina amanu bihi, yang pertama, wa azzaru, yang kedua, wa nasaru, yang ketiga, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah, ini yang keempat. Maka di akhir kalimatnya, ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi siapa yang pengen dapat keberuntungan dunia wal akhirah harus ada 4. Apa saja? Yang pertama, falladzina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman dengannya. Bihi di sini dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ayat tadi kita berbicara tentang Rasulullah. Orang-orang yang beriman sama Nabi Muhammad, inilah yang pertama. Jadi kalau kita mau beruntung dunia wal akhirah sebagai seorang muslim, imani Nabi Muhammad. Maaf, kita nggak usah terlalu iri dengan orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad, walaupun kadang-kadang hartanya luar biasa, 1.000.000 kali lebih hebat dari kita. Kita juga jangan terlalu iri dengan orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad, walaupun mungkin jabatannya tidak bisa kita capai bagaimanapun. Kenapa? Karena ketika kita sudah beriman sama Nabi Muhammad, inilah orang-orang yang beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bakal beruntung dunia wal akhirah. Maka ini yang beriman sama Rasulullah. Makanya sekali lagi kita termasuk insya Allah orang-orang yang beruntung karena kita mengenal Rasulullah dan beriman kepada Rasul. Iman kepada Nabi Muhammad. Ini maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iman ini tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa diganti dengan jabatan, tidak bisa dibayar dengan turunan. Tapi ini benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kalian tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kalian hendaki, tetapi Allah lah yang berhak dan berkuasa memberikan hidayah kepada siapa yang Dia mau. Insya Allah kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Nabi Muhammad. Ini harus kita jaga. Tentunya dengan perincian iman kepada Nabi, meyakini Nabi kita adalah Nabi dan Rasul yang terakhir dan penutup. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Kalau ada yang bilang saya beriman sama Nabi Muhammad tapi saya masih percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, nah ini udah iman kepada Nabinya gugur. Jadi sehebat apapun kalau ada orang ngaku Nabi, sudah itu kita bilang ini adalah Nabi apa? Nabi palsu. Kadzab, itu adalah pendusta. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi kita adalah penutup para nabi. Ini yang kita imani. Yang kedua, untuk dapat keberuntungan dunia wal akhirah selain beriman sama Nabi Muhammad, yang kedua wa azzaru. Azzaru ini artinya apa? Memuliakan. Jadi maaf, nggak cukup tuh beriman saja, tapi harus memenuhi syarat yang kedua, memuliakan Nabi Muhammad. Memuliakan Nabi, kenapa dimuliakan Nabi? Karena Nabi adalah hamba Allah, pilihan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita dimuliakan sama Allah melebihi semua hamba-hambanya. Semua ciptaannya dimuliakan sama Allah, tapi yang paling dimuliakan oleh Allah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita sama Nabi biasa-biasa saja, tidak mau memuliakan, nggak dapat keberuntungan. Jadi syarat keberuntungan itu yang pertama beriman, yang kedua memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa mesti dimuliakan? Itu alasannya karena Allah memuliakan Nabi Muhammad. Memang apa keistimewaan Nabi? Ya Allah, dari ujung rambut Nabi sampai ujung kaki berbeda dengan kita. Berbeda Rasulullah SAW. Semua dari sisinya. Karena ada nih saudara kita yang bilang begini, menukil dari surat Al-Kahfi ayat 110. Innama ana basyarum mithlukum. Mereka bilang, kita ngapain memuliakan Nabi kayak begini? Nabi kan manusia biasa seperti kita. Nah itu manusia biasa seperti kita. Memang surat Al-Kahfi begitu bilang, innama ana basyarum mithlukum. Tidak lain dan tidak bukan, saya ini manusia seperti kalian. Itu kata Rasul. Iya, tapi harusnya ditulis lagi itu ayat. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kata Allah, kata Rasul, aku ini manusia seperti kalian. Innama ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia seperti kalian, hanya saja saya diberikan wahyu oleh Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kalau sudah dapat wahyu udah gak manusia biasa lagi. Seperti jangankan Rasul ya, orang-orang yang belajar agama atau pejabat-pejabat itu manusia biasa juga, tapi dimuliakan. Kenapa? Karena bukan manusianya, ada apa? Ada keistimewaannya. Kalau yang belajar agama mungkin karena ilmunya, kalau orang soleh mungkin karena ibadahnya, kalau pejabat mungkin jabatannya. Itu jadi beda kedudukannya sama kita. Padahal manusia juga. Padahal ilmu, jabatan, harta kita bisa bedakan sama yang berbeda, padahal itu semua dunia. Bagaimana kalau wahyu? Wahyu itu ilmu tapi nggak dapat belajar, langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat beda Nabi Muhammad. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah mengatakan, inni lastu kahayatikum. Kata Nabi dalam hadits Bukhari Muslim, inni lastu kahayatikum, aku tidak sama seperti kalian. Dari segi manusia, iya, maksudnya Rasulullah kalau nggak tidur lama ngantuk, kita juga ngantuk. Kita kalau nggak makan lama lapar, Rasul juga kalau nggak makan lapar. Kita kalau nggak minum haus, Rasul juga haus. Kita bisa sakit, Rasul pun bisa sakit, itu sama. Tapi dari segi yang lainnya semuanya beda. Makanya Nabi bilang, inni lastu kahayatikum, aku tidak sama seperti kalian. Innama at'amani Allah. Aku kadang-kadang dapat makan langsung dari Allah, nggak kelihatan Rasul makan bisa kenyang Rasulullah SAW. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mengenal Nabi secara singkat saja, dari ujung kepala sampai ujung kaki berbeda. Dari rambut tidak ada, kata para sahabat, tidak ada rambut yang seindah rambut Nabi Muhammad SAW. Rambut Nabi Muhammad laisa bija'din qatat, katanya Rasulullah itu rambutnya tidak terlalu keriting, juga tidak terlalu lurus. Rambutnya Nabi Muhammad berarti rambutnya apa? Ikal, rambutnya Rasul. Jadi nggak terlalu keriting, nggak terlalu lurus. Itu rambut Rasul. Dan panjang rambutnya Nabi sampai di bawah telinga, tapi di atas bahu. Jadi di bawah telinga, di atas bahu. Kalau habis mandi basah kena ke bahunya. Kan kalau basah agak panjang nih, tapi kalau tidak sih. Dikatakan para sahabat, wallahi tidak ada rambut yang seindah rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah cukur botak 4 kali. Rasulullah pernah cukur botak 4 kali saat umrah dan haji. Haji sekali, yaitu haji wada. Waktu dicukur, semua sahabat ngantri untuk dapat bagian dari apa? Dibagi rambut Nabi. Kalau kita siapa kira-kira berebut? Seindah apapun rambut kita nggak ada yang mau ngambil. Rambut Rasul diambil. Kenapa? Ini rambut Rasul. Waktu Rasulullah meninggal, rambut dan uban dan jenggotnya hanya 14 helai yang beruban. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib 16. Saat kehitung sedikit. Umur 63 tahun, lebih sedikit, meninggal. Ubannya di jenggot dan di rambutnya, di kepalanya hanya 14 atau 16. Riwayatnya antara 14 dan 16. Sebagaimana disebutkan dalam Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasa'is Al-Mustafawiyah, dikatakan ada 16 atau 14 helai yang beruban.
Dan itu pun berubahnya kenapa? Waktu itu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, waktu ngeliat ubannya Nabi, qad syayyabta, ya Rasul, aku lihat engkau sudah beruban ya Rasul. Apa dia bilang? Syayyabatni Hudun wa amma yatasaalun. An-Naba. Ini yang membuat aku beruban gara-gara baca surat Hud dan membaca surat amma yatasaalun anin naba'il azim. Surat Hud dan amma yatasaalun. Kenapa? Dalam riwayat Syayyabatni al-qiyamah, yaitu tentang surat la uqsimu biyaumil qiyamah. Kenapa Rasul? Rasul ternyata waktu baca surat-surat yang berbicara tentang hari kiamat, Rasul mikirin umat. Membayangkan begitu dahsyatnya hari kiamat, mikirin umat, sampai berubah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mikirin umat. Kalau kita kan ubahnya beda. Mikirin apa? Mikirin apa macam-macam. Ini Rasulullah mikirin umat, subhanallah. Oleh karena itu kalau orang kenal sama Nabi, ya Allah, nggak bisa deh bersikap biasa saja sama Nabi, nggak bisa. Ini Rasul SAW sampai ubatnya karena mikirin kita. Rasul SAW. Dan waktu dipotong rambutnya, itu semua sahabat berebut, hanya dapat beberapa helai. Ngantri, bukan ngantri sembako, ngantri apa? Sahabat panjang ngantri. Ummu Salamah dapat beberapa helai, Aisyah beberapa, semua sahabat. Anas bin Malik dapat beberapa helai, terus disimpan. Apa kata Anas bin Malik? Wallahi la sya'ru Rasulillah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Wallahi, beberapa helai rambut Rasul ini lebih saya cintai, melebihi daripada dunia dan isinya. Saya punya harta banyak, gak ada apa-apanya dibanding rambutnya Nabi, disimpan dengan luar biasa. Saat emang punya keistimewaan. Ummu Salamah punya rambut itu ditaruh di beberapa kain. Jadi beberapa helai rambut itu dibungkus dengan kain, disimpan. Pernah sekali waktu ada sahabat sakit meriang. Sahabat itu meriang, minta doa, didoakan supaya sembuh. Ummu Salamah bilang kesini, diambilin air, dimasukin ke rambut, disuruh sirami, disuruh mandi pakai air yang sudah dicelupin rambut Nabi, dimandiin pakai, nggak pakai dibacain. Ada orang mules, dimasukin air, suruh minum airnya, baik. Rambutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rambut kita mulus dikasih begitu, habis tambah apa? Mancur. Rambut kita beda. Rambut kita ini entah, bukan karena kotoran dunia. Kalau kotoran dunia bisa kita cuci. Kadang-kadang kita bukan untuk sujud kepada Allah, kadang ke tempat macam-macam kan. Kalau rambut Nabi nggak pernah, kecuali semuanya untuk ibadah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa. Ya Arhamar Rahimin, Rahim Anta Jawadul Alim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kepada panitia jangan keluar dulu ya, kita belum selesai. Panitia dan tim perawat kita akan ada sedikit hidangan yang disiapkan oleh panitia. Selamat jalan, amin. Semoga ilmu yang sampaikan menjadi berkah hartanya, pelaksananya acara ini. Semoga Allah balas dengan keberkahan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada para seksi panitia dimohon berkumpul, suksesnya acara ini karena kebersamaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Rabbana ya Mujib, anta Sami'ul Karim, bakal wasfi. Kalau lagi barang merah repot banget. Terima kasih. Warga terima kasih. Terima kasih aja. Ya, ini acara makan bersama. Setelah acara Maulid. Ya Pak, mantap nggak Pak? Mantap Pak. Mantap. Pipinya masih ada nasi. Buat besok.
Ini acara makan bersama, satu nampan 4 orang. Nasi biryani, Bro. Nasi biryani setelah acara Maulid Nabi dan bersama para tokoh di kita Timur. Mantap ya. Satu nampan berempat. Kebuli apa ini nasinya? Biryani, mandi, nasi panjang-panjang. Nasi berani mati ini. Nasi berani mati. Ini Ustadz Fadil. Cara makan nasi biryani setelah Maulid Nabi Muhammad SAW tepat pukul 22.00 kurang lebih. Mana pada Miri? Halo Bang Ude. Mantap ya. Bang Ude makan. Makan Pak, monggo Pak. Momen kebersamaan keluarga Setingga Dinas Suden dan tokoh setempat, ketua RT dan ketua RW.